Baik pemirsa, kita lanjutkan pada bagian yang kedua ini. Sekarang kita akan membahas sediaan yang berikutnya adalah sediaan ampul. Jadi sediaan ampul ini juga sering kita jumpai di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun pada dokter tenaga kesehatan yang menggunakan sediaan ini. Secara literatur menjelaskan bahwa sediaan ampul itu adalah sediaan yang dikemas dalam wadah berbentuk silindris. Jadi dia terbuat dari gelas ataupun kaca dengan ukurannya beragam, ada yang 1 mili, 2 mili, 5 mili, bahkan ada juga yang 30 mili. Jadi kalau kita lihat dari bentuk ampul itu sendiri, dia tidak memiliki bagian tutup dan juga dia tidak juga memiliki bagian badannya, sehingga sediaan ini harus dirusak ataupun harus dipatahkan untuk mengambil isinya. Maka sediaan ampul ini seyogianya dia akan masuk ke dalam bagian wadah takaran tunggal, yaitu sediaan yang bisa digunakan ya, 1 kali pemakaian, karena sediaan ini tidak ada tutup, sehingga kalaupun ada sisa maka sediaan ini tidak bisa digunakan kembali kepada pasien, dengan alasan adalah tidak terjaganya sterilitas daripada sediaan. Kemudian sediaan yang lain yang juga sering kita jumpai di masyarakat adalah sediaan vial. Nah, sediaan vial ini merupakan salah satu wadah sediaan steril yang umumnya digunakan untuk dosis ganda. Jadi dia bisa dipakai lebih dari 1 kali penggunaan. Kenapa? Karena sediaan ini dia dikemas memiliki tutup. Nah, tutupnya ini ada kekhususan sendiri dia. Dia memiliki bagian karetnya, sehingga pada saat pengambilan isi ke dalam wadah, maka dokter ataupun perawat bisa menusuk bagian karetnya. Jadi setelah diambil, maka secara otomatis bagian karet yang sudah ditusukkan tadi dia akan tertutup kembali. Nah, inilah salah satu alasan ini disebut juga dengan takaran ganda. Namun bisa juga dikatakan sebagai takaran tunggal. Nah, apabila lubang yang terbentuk tadi dia merupakan lubang yang besar ataupun bagiannya adalah bagian yang rusak setelah ditusuk, maka dia disebut juga dengan takaran tunggal. Tapi pada umumnya ini adalah sediaan takaran vial. Nah, sediaan dalam vial ini, wadah vial ini, dalam formulasinya bisa kita buat untuk sediaan yang berupa larutan, bisa kita buat sediaan dalam bentuk suspensi, ataupun sediaan yang kita masukkan berupa serbuk yang nantinya akan digunakan adalah dalam bentuk suspensi. Volumenya juga beragam. Bahkan yang paling besar itu ada volume yang misalnya yang 100 mili. Itu untuk sediaan vialnya sendiri. Nah, di dalam formulasinya nanti pemilihannya kita mau buat sediaan yang mana ini? Apakah kita buat dalam bentuk sediaan infus? Apakah kita mau buat sediaan bentuk ampul, sediaan bentuk vial? Nah, tergantung kita orientasinya kemana, kita arahnya kemana. Kalau sediaan infus itu jelas, dia itu adalah diberikan sebagai nutrisi, bukan sebagai obat. Nah, tetapi kalau obat tadi yang dibuat adalah bentuk vial ataupun bentuk ampul, nah tergantung tujuan kita. Tergantung juga daripada sifat fisika kimia obatnya. Ya, bagaimana efek terapinya bagaimana. Tetapi secara prinsip dalam formulasi itu sendiri adalah bahwa kita harus menjaga obat tadi ya harus dalam keadaan stabil. Artinya apa? Tidak memberikan perubahan daripada sifat obat itu sendiri. Jadi kalau sifat obatnya berubah, berarti telah terjadi perubahan struktur. Jadi kalau perubahan struktur, otomatis ya efek yang diberikan pada tubuh juga akan berubah. Makanya di dalam formulasi itu sendiri yang paling dijaga adalah stabilitas daripada zat obatnya sendiri. Nah, apakah dia itu bisa stabil di dalam air dalam bentuk larutan
apakah dia bisa dibuat dalam bentuk emulsi atau bisa dia dibuat dalam bentuk suspensi. Tetapi yang paling utama sekali kita pilih dulu dalam bentuknya adalah bentuk larutan. Karena sediaan bentuk larutan ini salah satu sediaan yang memberikan efek yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk suspensi ataupun emulsi. Jadi tergantung kita tujuannya seperti apa, secara farmakologis ataupun secara sifat fisika kimianya. Nah, tetapi perlu diingat juga dalam kita merancang suatu obat, dalam memformulasikan suatu sediaan, kita juga harus lihat ya. Walaupun tadi pilihan pertamanya adalah secara larutan, tetapi kalau obat itu sendiri ya bekerjanya lebih cepat, tapi dia relatif lebih singkat. Jadi sebaiknya kita pilih tujuan kita memformulasikan itu apa. Nah, kena alasan sediaan injeksi itu sendiri, pertama adalah lihat parameter farmakologisnya ya. Jadi untuk injeksi itu farmakologisnya itu terkontrol. Jadi kalau kita masukkan misalnya 10 mg ke dalam tubuh, ya pasti nanti di dalam darah itu juga akan 10 mg. Berbeda dengan nanti obat bentuk oral misalnya. Jadi oral itu banyak pengaruhnya di dalam tubuh. Kalau kita masukkan misalnya 50 mg dalam tubuh, nanti di dalam darah tidak akan diperoleh yang 50 mg. Makanya dikatakan sediaan injeksi itu sediaan yang terkontrol secara farmakologisnya. Kemudian efeknya ya, efeknya bisa digunakan. Apakah efek yang bisa dipakai secara injeksi itu ya didapat apa tidak. Jadi tujuan pemberian injeksi, efek yang tidak bisa dengan cara lain maka dia harus dibuat dalam bentuk injeksi. Kemudian alasan kita untuk dibuat dalam bentuk sediaan injeksi adalah rute lain atau cara lain itu tidak tersedia. Misalnya sediaan insulin. Nah, insulin itu sampai sekarang sedianya dibuat dalam bentuk injeksi. Jadi dia tidak bisa diberikan dengan rute yang lain. Kemudian alasan lain adalah kita memformulasi sediaan injeksi pasien yang tidak mungkin dengan cara lain. Artinya bentuk sediaan yang lain itu tidak bisa. Jadi dia harus diberikan ya dengan cara injeksi. Ya. Mungkin dengan perkembangan ilmu pengetahuan nanti ya secara injeksi bisa mungkin dibuat secara oral. Maka kita harus belajar terus-menerus ya supaya nanti sediaan-sediaan yang diformulasikan itu ya lebih dapat membantu kesehatan masyarakat. Yang tadinya ditakuti ya sediaan injeksi, maka sekarang sediaan itu bisa kita buat ya sediaan yang disukai atau mungkin tidak bermasalah waktu diberikan ke masyarakat. Kemudian sediaan yang lain yang termasuk sediaan steril itu adalah sediaan mata. Sediaan mata bisa itu berupa sediaan cairan atau bisa juga berupa sediaan setengah padat atau semi padat. Jadi yang pertama sediaan tetes mata adalah sediaan steril. Dia bisa berupa larutan, dia bisa berupa suspensi. Jadi tergantung dari formulasi yang kita pakai, tujuannya seperti apa, kemudian sifat fisika zat aktifnya juga seperti apa. Kemudian contoh sediaan mata adalah cairan pencuci mata. Nah, ini juga harus dibuat larutan yang steril. Jadi dia jernih ya, kemudian bebas dari zat sarenik dan juga diperhatikan tonisitasnya. Jadi sebaiknya juga digunakan adalah yang isotonis supaya tidak memberikan pengaruh terhadap mata. Kemudian yang terakhir sediaan mata ini adalah sediaan salep mata. Jadi sediaan ini sama dengan sediaan yang lain, tetapi yang membedakannya adalah sterilitasnya. Jadi sediaan mata memberikan arti lain di mana obat dapat mempertahankan kontak dengan mata dan jaringan di sekelilingnya tanpa tercuci oleh cairan mata. Berbeda dengan sediaan cairan. Jadi waktu kontaknya lebih singkat. Baiklah pemirsa,
untuk bagian yang kedua ini kita cukupkan dulu, kita rehat dulu. Terima kasih atas perhatiannya.